Dewa Perang Ye Shikai. Bab 226. Qing Qing, makanlah perlahan-lahan, seperti babi kecil. Ye Shikai menatap Su Ziqing dengan mulut penuh minyak dan tersenyum tak berdaya. Tata krama makannya sungguh buruk. Haha, Zhu Baji makan buah ginseng. Han Ruoyao bercanda. Pada saat itu, terjadi keributan di warung makan yang berisik itu. Ye Shikai berbalik dan melihat sekelompok orang berkumpul di sana, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kakak ipar, apa yang mereka lakukan? Aku akan pergi dan melihatnya. Su Ziqing suka ikut bersenang-senang dan ingin pergi dan melihat-lihat, tetapi Ye Shikai mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Ada begitu banyak orang di warung makanan itu dan akan buruk jika terjadi sesuatu. Jingxi, pergi dan lihat apa yang terjadi di sana. Tianjing dan 3 orang lainnya memandang kerumunan, juga sangat penasaran. Oke. Pria di sebelah Tianjing berkata sambil berjalan ke arah kerumunan. Jangan datang ke sini, atau aku akan membunuh wanita ini. Tiba-tiba, kerumunan itu bergerak menuju Ye Shikai. Melalui celah-celah kerumunan, Ye Shikai dapat melihat dengan jelas seorang pria kekar sedang mencekik leher seorang wanita dengan satu tangan, dan memegang pisau tajam di leher wanita itu dengan tangan lainnya. Tianjing, ada insiden pembajakan di sana, mari kita segera beritahu biro. Segera hubungi polisi. Sebelum Jingxi dapat menyelesaikan perkataannya, ia disela oleh Tianjing, yang juga mengedipkan mata padanya, memberi isyarat agar ia berhati-hati dengan perkataannya. Paman, bajingan itu menculik seorang wanita. Han Ruoyao segera berdiri. Mungkin karena keadaan darurat ini. Namun, Ye Shikai merasa bahwa Han Ruoyao sedikit bersemangat. Dia adalah seorang gadis pemberontak dan mungkin ingin menjadi pahlawan. Kalian duduk saja di sini dan jangan bergerak. Ye Shikai menghentikan mereka berdua, lalu berkata, Yao Yao, minta Kapten Lin Dong untuk segera datang. Dalam situasi ini, lebih baik membiarkan polisi khusus tiba terlebih dahulu. Oke. Han Ruoyao segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor itu. Kalian semua mundur. Siapapun yang berani datang ke sini, aku akan menusuknya sampai mati. Ada beberapa pria pemberani di dekatnya yang ingin bergegas dari belakang untuk menyelamatkan wanita itu, tetapi dihentikan oleh pria yang membawa pisau. Mungkin karena saking gembiranya, tangannya yang satu lagi mencekik leher wanita itu dengan erat. Untuk beberapa saat, wanita itu mengalami kesulitan bernafas. Mundur. Pria itu berteriak lagi, dan orang-orang yang maju hanya bisa mundur tanpa daya. Tianjing, apa yang harus kita lakukan? Kita sedang berlibur dan tidak membawa senjata. Seorang wanita di sebelah Tianjing berkata. Kalau tidak, mari kita gunakan kekuatan internal kita dan maju terus. Aku yakin aku bisa menghentikannya. Kata wanita lainnya, tampak bersemangat untuk mencoba. Tidak, Feng Huang, masalah para kultivator bersifat rahasia, tetapi ada begitu banyak orang di sini. Jika mereka menggunakan energi internal mereka, bukankah mereka akan mengetahui segalanya? Tianjing menolak dengan tegas. Apa yang harus kita lakukan? Wanita itu hampir mati dicekik. Wanita bernama Feng Huang itu sedikit cemas. Tianjing memandang wanita yang diculik itu, yang mengalami kesulitan bernafas dan wajahnya mulai berubah ungu. Tianjing menatap sumpit di atas meja, ekspresinya menjadi rileks, dan dia segera berkata, Feng Huang, Shen Wu, pergilah dan alihkan perhatian orang banyak dan para perampok. Jingxi, kau berbaur dengan orang banyak, dan saat orang itu terluka, pergilah dan taklukkan dia. Oke. Mereka bertiga berjalan menuju kerumunan. Kakak, kalau ada yang mau kamu omongin, kita bicarakan saja. Jangan sakiti wanita di sampingmu. Shen Wu berbaur di antara kerumunan, bertindak sebagai seorang persuader. Orang-orang di sekitarnya mengangguk tanda setuju, berharap pria itu tidak menjadi bersemangat. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada penculik di depan mereka. Benarkah? Aku harus mengalami hal seperti itu bahkan saat makan di warung makan. Tianjing mengambil sumpit di tangannya dan ingin membuangnya dengan kekuatan internalnya. Swoosh, tiba-tiba, Tianjing merasakan cahaya putih lewat di sisi wajahnya. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Cahaya putih itu seperti peluru, menembus pergelangan tangan si penculik dengan ketepatan luar biasa dan keluar dari ujung yang lain. Begitu cepatnya, sehingga tak seorang pun dapat melihat benda apa itu. Mereka hanya merasakan cahaya putih lewat. Orang biasa tidak dapat melihatnya, tetapi bagaimana mungkin seorang kultivator seperti Tianjing tidak dapat melihatnya? Cahaya putih itu sebenarnya adalah sumpit.
Jingxi yang tadinya bersembunyi di belakang si penculik, tiba-tiba menerkam, menjepit si penculik ke tanah, dan melumpuhkannya. Wanita itu terlepas dari ikatannya, batuk beberapa kali, menghirup udara dalam-dalam, dan kulitnya kembali normal. Tianjing tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke arah pria yang sedang duduk di kursi dan minum soda dengan santai. Itu Ye Shikai. Bahkan Su Ziqing dan Han Ruoyao di sampingnya gagal menyadari serangannya. Tianjing sangat terkejut. Kemampuan semacam ini pasti dimiliki oleh seorang kultivator. Untuk sesaat, dia merasa lelaki di depannya tampak sangat familiar, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia berada. Seorang praktisi yang tak terduga tiba-tiba muncul di jalan-jalan Tiongkok, yang merupakan penemuan besar bagi Tianjing dari Biro Keamanan Nasional. Beberapa menit kemudian, Lindong dan Song Tian datang sendiri, dan Jing Xie menyerahkan para perampok kepada polisi khusus. Tuan, mohon bekerja sama dengan kami. Kami perlu merekam pernyataan. Lindong berkata pada Jing Xie. Dia baru saja mengetahui situasinya. Semua orang yang lewat tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik, dan penculiknya terluka. Tidak mungkin, Lindong hanya bisa menemukan Jing Xie yang berhasil menaklukkan penculik itu. Jing Xie tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat sedikit satu sisi mantelnya, memperlihatkan sesuatu di dalamnya, seolah ingin menunjukkan sesuatu kepada Lindong. Kemudian, wajah Lindong berubah, dan dia mengangguk sedikit, tanpa membawa Jing Xie pergi. Xiao Han, mengapa kamu ada di sini juga, dan Tuan Ye? Lindong berjalan menuju Ye Shikai. Paman Lin, saya ke sini mau makan. Sungguh sial saya mengalami hal seperti ini. Han Ruoyao berkata dengan marah. Karena kejadian yang mendadak itu, dia tidak berselera makan malam. Xiao Han, sebaiknya kau pulang lebih awal malam ini. Ayahmu sudah menunggumu. Lindong merasa sedikit malu. Ketika menghadapi hal seperti itu, polisi akan merasa paling tidak nyaman. Bagaimanapun, ini terjadi di wilayah hukum mereka. Untungnya tidak ada korban kali ini. Saya mengerti. Han Ruoyao berkata dengan agak tidak senang. Setelah Lindong pergi, Ye Shikai melihat seorang kenalan. Hei, kenapa kamu juga ada di sini? Kamu baru saja kembali dari Eropa. Ya, orang itu adalah Zhang Ting. Dia berhasil memecahkan kasus Sun Long terakhir kali dan kembali ke tim polisi kriminal. Melihat seragam tempurnya, dia tampak seperti seorang jenderal wanita. Saya baru saja kembali dan ingin bersantai, tetapi saya tidak menyangka akan menemui hal seperti ini. Kata Ye Shikai. Zhang Ting tersenyum tipis, menundukkan kepalanya perlahan, dan berbisik di telinga Ye Shikai. Yah, kaulah yang melakukannya. Zhang Ting mengetahui keterampilan Ye Shikai dan awalnya bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Sekarang Ye Shikai ada di sini, semuanya masuk akal. Ye Shikai tersenyum penuh pengertian dan tidak banyak bicara. Zhang Ting memiliki urusan resmi yang harus diselesaikan, jadi dia segera berangkat ke kantor polisi. Karena dia tidak nafsu makan, Ye Shikai juga berencana untuk pergi. Tiba-tiba, dia menyerahkan kunci mobil ke tangan Su Ziqing. Qingqing, tiba-tiba aku teringat ada hal mendesak yang harus kulakukan. Tolong antar Yao Yao pulang dulu. Bab 227. Baiklah, kembalilah segera. Su Ziqing berkata dengan curiga, lalu berkata dengan kejam, jika aku tahu kamu pergi mencari seorang wanita, lihat saja bagaimana aku akan memberitahu saudara perempuanku. Setelah mendengar ini, Ye Shikai terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Apakah ketampanan berarti seseorang ditakdirkan menjadi orang yang genit? Melihat Lexus itu melaju pergi, ekspresi Ye Shikai menjadi agak serius. Dia berbalik dan berjalan menuju gang kecil di seberang warung makanan. Secara umum, di gang gelap semacam ini tidak ada lampu jalan, juga tidak ada polisi patroli atau semacamnya, jadi selalu ada beberapa berandalan kecil yang bersembunyi di sana, dan wanita yang sendirian tidak berani masuk begitu saja, tetapi Ye Shikai tidak terburu-buru. Saya bilang, kalian berempat, boleh keluar sekarang. Tidak ada seorang pun di sini. Ye Shikai tiba-tiba berhenti, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Satu-satunya suara di gang kosong itu hanyalah suara angin. Siapa kamu? Tidak lama setelah kata-kata itu terucap, Ye Shikai mendongak dan melihat dua wanita berjalan perlahan ke arahnya. Berbalik, dia melihat bahwa mereka adalah dua pria, Tianjing dan Jing Xie, dan dua wanita di depan adalah Feng Huang dan Shen Wu. Biar aku tanya ini. Ikuti saja aku setelah kita meninggalkan kedai makanan ini. Ye Shikai berkata dengan tenang. Sumpitmu menakjubkan. Tianjing berkata setelah terdiam beberapa saat.
Terima kasih atas pujiannya. Aku hanya bertindak berani. Ye Shikai berbalik dan berkata kepada Tianjing. Tapi kamu seorang kultivator. Bukankah begitu? Ye Shikai bertanya balik. Tianjing tidak tahu harus berkata apa sejenak. Dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan identitasnya sebagai anggota Biro Keamanan Nasional, karena itu rahasia. Tianjing sedikit takut pada pria di depannya. Ia memiliki kemampuan anti-deteksi yang kuat sehingga ia bahkan dapat mengetahui jumlah orang secara akurat. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan kebanyakan orang. Tuan, saya minta maaf, tetapi kami harap Anda dapat bekerja sama dengan kami dan pergi ke suatu tempat bersama kami. Pada saat ini, Phoenix melangkah maju dan berkata, karena aku tidak melanggar hukum apapun, mengapa kau membawaku pergi? Mohon kerjasamanya. Ye Shikai tidak melanggar hukum. Secara moral, Phoenix tidak seharusnya membawanya pergi. Namun, mereka adalah Biro Keamanan Nasional, yang bertanggung jawab atas semua hal yang menyangkut praktisi Tiongkok. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki penampilan Ye Shikai. Maaf, aku masih harus pulang dan tidur dengan istriku. Ye Shikai tidak tertarik dengan permintaan mereka dan terus berjalan maju. Kalau begitu, aku minta maaf. Ketika mereka berjalan di depan Shen Wu dan Feng Huang, kedua wanita itu menyerang pada saat yang sama, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, dua tendangan samping, menendang langsung ke atas. Hei, di mana orangnya? Apa yang tidak diduga oleh keduanya adalah bahwa serangan mereka sia-sia. Ketika mereka melihat dengan teliti, mereka mendapati bahwa Ye Shikai menghilang dari tempat itu dalam sekejap mata. Tendangan cambuk tinggi itu bagus, tetapi kecepatannya masih kurang. Suara hantu Ye Shikai terdengar di telinga kedua pria itu. Secara naluriah, mereka meninju dan menyikut orang-orang itu. Karena cahayanya terlalu redup, mereka lebih mengandalkan suara serangan dan mendengarkan angin untuk menentukan posisi. Ye Shikai dengan mudah menghindari serangan keduanya. Feng Huang sedikit kesal dan menendangnya dengan tendangan cambuk tinggi, menggunakan kekuatan internalnya. Phoenix, hati-hati. Tianjing berteriak keras, tendangan cambuk tinggi yang kuat datang bersamaan dengan suara angin pecah. Ye Shikai tidak menghindar kali ini dan perlahan mengulurkan lengannya. Tendangan cambuk tinggi ini cukup untuk menendang pelat besi menjadi dua. Kalau dia menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya, bahkan tulangnya pun pasti akan patah. Wow! Phoenix menendang lengan Ye Shikai dengan tendangan cambuk yang tinggi. Itu tiba dalam sekejap. Ye Shikai berdiri di sana dengan tenang. Yang mengejutkan adalah ketika kaki itu masih berjarak 10 cm dari lengannya, kaki itu berhenti bergerak, seolah-olah tergantung di udara. Phoenix merasakan nafas yang kuat, yang menekan kekuatan internal dalam tubuhnya dan membuat keringat di dahinya. Hati-hati! Shen Wu berteriak dan meninju wajah Ye Shikai. Sama seperti sebelumnya, Ye Shikai tidak menghindar, namun demikian, saat tinju itu hendak mengenai wajahnya, ia berhenti. Tidak peduli seberapa keras Shen Wu mencoba, dia tidak dapat bergerak maju setengah inci pun. Feng Huang, Shen Wu, mundur. Tianjing berteriak, dan bayangannya bergerak bersamanya, seketika tiba di depan Ye Shikai. Sekali seorang master bergerak, jelaslah apakah dia layak atau tidak. Ye Shikai pun tidak tinggal diam, keduanya pun saling bertukar pukulan dan tendangan dalam sekejap. Selain itu, cahayanya redup, dan gerakan pertempuran tidak dapat dilihat dengan jelas. Jingxi, Feng Huang, dan Shen Wu juga datang untuk membantu, dan bergabung dengan Tianjing untuk menahan Ye Shikai. Mereka berlima bertarung lebih dari 20 ronde sebelum berhenti. Kemampuanmu dalam bertinju dan menendang cukup bagus. Kamu memang cukup cakap. Ye Shikai tersenyum tipis. Setelah bertarung lebih dari 20 gerakan, kekuatan kedua belah pihak telah diuji. Yang Mulia sangat berbakat, saya harap Anda tidak akan menggunakan kekuatan Anda secara sembarangan di masa mendatang. Ekspresi Tianjing sedikit serius. Jingxie di sampingnya ingin menyerang lagi, tetapi dihentikan olehnya. Di Tiongkok, tidak banyak orang yang masih sangat muda dan memiliki kemampuan yang kuat. Saya kira, Anda dari Biro Keamanan Nasional. Mendengar perkataan Ye Shikai, raut wajah keempat orang itu langsung berubah jelek. Identitas mereka dirahasiakan oleh Biro Keamanan Nasional. Bagaimana Ye Shikai bisa menebaknya? Ye Shikai terkekeh, mengeluarkan dua buku catatan kecil dari tangannya, perlahan membolak-baliknya, dan berkata dengan ringan, ya, akhir-akhir ini, tidak banyak foto identitas yang seindah orang aslinya. Begitu kata-kata itu terucap, Shen Wu dan Feng Huang menjadi panik.
Reaksi pertama mereka adalah memasukkan tangan ke dalam saku, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dua wanita cantik, apakah kalian mencari ini? Aku akan mengembalikannya kepada kalian berdua. Yesike melemparkan dua sertifikat di tangannya. Kedua wanita itu segera memasukkannya kembali ke dalam saku dan menatap Yesike dengan tajam, seolah ingin melahapnya. Tianjing bahkan lebih terkejut lagi karena dia telah dengan mudah mengambil sertifikat Shenwu dan Feng Huang hanya dalam 20 gerakan. Dia menyembunyikan kekuatannya. Simpan kartu identitasmu. Banyak copet di sini. Jangan sampai hilang lain kali. Yesike tersenyum ringan, tampak tenang dan kalem. Ujian ini murni bagian dari tugas pekerjaan saya. Saya harap Anda tidak keberatan. Tianjing berkata dengan sedikit nada kecewa dalam suaranya. Yesike perlahan berbalik dan mendengus, aku tidak keberatan, tapi aku bukan orang jahat. Biro Keamanan Nasional, tim pasukan khusus Divine Soldiers, saya punya itu. Melihat Yesike pergi, Tianjing merasa tidak berdaya. Dia memang bukan tandingan pria itu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah Tianjing tidak tahu seberapa dalam kekuatan tersembunyinya. Sialan, aku akan menghajarnya sampai mati. Wajah Shenwu memerah dan dia ingin bergegas. Shenwu, berhenti. Kau tidak bisa mengalahkannya. Tianjing segera menghentikannya. Kartu identitasku disimpan. Di dalam celana dalamku, dasar bajingan. Shenwu berkata dengan kejam, wajahnya memerah karena malu dan marah. Bab 228. Awalnya Yesike berencana untuk pulang, tetapi saat berjalan di jalan, dia tiba-tiba memutuskan untuk bertemu seseorang. Ketika dia kembali ke Cina, dia harus memberitahu bahwa dia aman. Halo, siapa ini? Setelah panggilan tersambung, suara wanita menawan terdengar dari ujung sana. Saya tidak bisa mendengarnya lagi. Setelah suara itu berakhir, telepon menjadi sunyi selama beberapa detik. Bajingan, akhirnya kau mengangkat telepon. Apa kau lupa membayar tagihan teleponmu saat pergi ke Eropa? Teleponmu telah dimatikan. Ada keterkejutan dan kegembiraan dalam suara di ujung telepon. Haha, aku minta maaf karena membuat Luoku yang cantik khawatir. Yesike berkata sambil tersenyum. Orang di ujung telepon lainnya adalah Luo Shiki. Tampaknya kalimat pertama setiap wanita saat bertemu dengannya adalah sama. Dia mengeluh dalam hatinya bahwa tentu saja dia tidak bisa menjawab telepon di Gunung Suci. Kamu di mana? Aku akan mencarimu. Dark Knight Bar, aku beri waktu 30 menit, tidak, 20 menit. Kalau kamu terlambat, kamu harus menanggung akibatnya, Luo Shiki mengeluarkan suaranya, suara menawan yang membuat banyak pria bersemangat. Yesike melihat arlojinya, merasa tidak berdaya. Tampaknya dia harus menggunakan kekuatan internalnya. Detik berikutnya, Yesike menghilang dari tempatnya. Pada pukul 7 atau 8, Dark Knight Bar sudah penuh. Selama dia pergi, bisnis bar masih begitu bagus. Yesike tidak terburu-buru mencari Luo Shiki. Dia duduk di kursi dan memesan segelas anggur. Yesike, itu kamu. Pada saat ini, seorang wanita menepuk bahunya. Yesike berbalik dan melihat bahwa itu adalah sekretaris Su Qingyu, Zhuang Yan. Yesike tidak banyak berinteraksi dengan wanita naif ini. Dia hanya bertemu dengannya kadang-kadang ketika dia pergi ke kantor Su Qingyu. Namun, Yesike ingat bahwa dia biasanya mengenakan riasan tipis, tetapi sekarang dia mengenakan riasan tebal. Zhuang Yan, sungguh kebetulan. Yesike berkata dengan ringan. Kudengar kau pergi ke Eropa. Bagaimana kabarmu selama 20 hari terakhir? Apakah kau membawa sesuatu? Pertanyaan Zhuang Yan keluar seperti rangkaian manik-manik. Tidak terlalu bagus, aku hampir kehilangan nyawaku. Yesike berkata sambil tersenyum. Kamu bercanda? Ini hanya perjalanan, bagaimana kamu bisa mati? Zhuang Yan berkata dengan tidak senang. Tiba-tiba, dia melihat sekelilingnya dengan pandangan misterius, lalu tiba-tiba mendekatkan mulutnya ke telinga Yesike dan berkata, Presiden Su, dia istrimu, kan? Bagaimana kamu tahu? Yesike sedikit terkejut. Satu-satunya orang di perusahaan yang mengetahui berita itu adalah Su Qingyu dan Anlan. Bagaimana Zhuang Yan tahu? Apakah Su Qingyu mengumumkannya kepada semua orang di perusahaan selama periode waktu ini? Itu benar. Zhuang Yan menunjukkan ekspresi yang luar biasa, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Yesike sedikit tidak senang. Bukannya dia belum pernah mengatakannya sebelumnya, tetapi Zhuang Yan tidak mempercayainya. Saya bertanya padamu, bagaimana kamu tahu? Nada bicara Yesike menjadi serius.
Aku tidak sengaja mendengarnya. Zuang Yan menjulurkan lidahnya dengan nakal, lalu menunjukkan ekspresi menghina. Aku tidak menyangka kalau Presiden Su benar-benar istrimu. Itu benar-benar bunga yang tersangkut di lumpur. Pernahkah Anda melihat bunga tumbuh dari udara? Kata Ye Shikai. Tampaknya dia tidak pernah menyinggung Zuang Yan, jadi mengapa dia selalu meremehkannya secara tidak langsung? Kau benar-benar mendengarnya. Tidak, kau tahu terlalu banyak. Ye Shikai merendahkan suaranya dan berkata di telinga Zuang Yan, tampak seperti paman gangster. Hei Ye tampan, aku salah. Tolong pura-pura saja aku tidak mengatakan apa-apa. Tolong maafkan aku kali ini. Zuang Yan tampak takut dan memohon pada Ye Shikai dengan genit. Di dalam perusahaan, bergosip bukanlah suatu hal yang baik, apalagi jika menyangkut gosip tentang pimpinan. Lupakan saja, aku orang yang murah hati. Aku akan memaafkanmu jika kau minum segelas anggur. Ye Shikai mengambil gelas anggur, Zuang Yan berdenting gelas dengannya tanpa ragu, lalu meminum semuanya dalam satu teguk. Ini minuman keras, bagaimana kamu bisa meminumnya secepat itu? Ye Shikai sedikit terkejut dengan minuman yang begitu banyak. Yang lebih tak terduga lagi adalah Zuang Yan yang biasanya lemah lembut dan lemah, ternyata tidak bisa minum lebih buruk dari pria. Menurutku itu hanya rata-rata, tidak begitu kuat. Zuang Yan berkata dengan ringan, sambil melihat ke arah konter koktail di bar dan menarik pakaian Ye Shikai, ayo, aku akan mentraktirmu segelas anggur. Zuang Yan berjalan ke konter koktail dan dengan terampil memainkan peralatan anggur. Bisakah Anda juga mencampur koktail? Ye Shikai tidak menyangka bahwa Zuang Yan, seorang pekerja kerah putih, juga bisa meracik koktail. Tentu saja. Zuang Yan mulai mencampur koktail. Harus dikatakan bahwa meskipun gerakannya tidak sebaik gerakan bartender profesional, dia benar-benar memiliki perasaan sebagai seorang bartender. Tampaknya Ye Shikai meremehkannya. Ayo, Valet Love, silakan minum. Zuang Yan mendorong koktail yang telah disiapkan di depan Ye Shikai. Baiklah, terima kasih banyak. Ye Shikai memandangi koktail biru ungu itu, merasa seperti sedang melamun. Dia mengambil gelas dan ingin meminum semuanya sekaligus. Aku penasaran kenapa kamu tidak datang. Ternyata kamu kesini untuk menjemput gadis-gadis. Suara wanita samar-samar tiba-tiba terdengar di telinga Ye Shikai. Engah. Ye Shikai tiba-tiba menyemburkan anggur dan batuk beberapa kali dengan keras. Hantu perempuan ini tiba-tiba berbicara di belakangnya, sungguh menakutkan. Ye Shikai berbalik dan melihat mulut Luo Shiki perlahan terangkat membentuk senyuman. Bibir merahnya terlihat sangat menawan. Ditambah lagi dengan gaun tube top yang seksi, ia langsung menjadi pusat perhatian para pria senegaranya begitu kemunculannya. Namun, beberapa orang bermata tajam mengenali identitas Luo Shiki, dengan cepat mengingatkan orang di sekitar mereka, dan kemudian segera memalingkan muka, tidak berani menyinggung perasaannya. Shiki, aku baru saja mau datang mencarimu, kenapa kamu keluar? Ye Shikai pulih. Dia tidak menyangka akan membuat Luo Shiki cemburu begitu mereka bertemu. Namun kali ini, yang terjadi adalah kesalahpahaman. Jika aku tidak keluar, aku takut kamu akan tergoda. Luo Shiki tersenyum dan menatap Zuang Yan di sampingnya. Kita berteman, jangan salah paham. Kata Ye Shikai. Teman, yang seperti apa yang ada di ranjang? Luo Shiki berkata dengan terkejut, dan wajah Zuang Yan tiba-tiba memerah. Ye Shikai sedikit malu dan segera menarik Luo Shiki ke samping. Apa kamu sedang marah? Kamu benar-benar tidak normal. Aku sudah bilang kita hanya berteman. Wajah Ye Shikai sedikit kesal. Menjadi begitu cemburu bukanlah gaya Luo Shiki. Dia tahu dengan jelas, tetapi masih bersikeras mengatakannya. Aku cuma nggak mau ada kupu-kupu kecil di dekatmu. Luo Shiki menyesap anggur merah dan tampak acuh tak acuh. Dia hanya rekan kerja di perusahaan, jangan membuatnya takut. Ye Shikai sedikit tidak berdaya. Sungguh mengerikan ketika seorang wanita cemburu. Ada apa? Apakah aku seseram itu? Luo Shiki berkata dengan ringan. Benar sekali. Lihat, siapa pria yang berani menatapmu? Ye Shikai berkata dengan tidak senang. Ratu dunia bawah, gelar ini tidak diberikan tanpa alasan. Di sudut bar. King Ching, aku bilang paman akan datang ke sini. Jadi, aku kalah taruhan. Han Ruoyao tampak bangga. Kakak ipar Bao, beraninya kau datang ke sini untuk mencari kencan romantis. Bab 229. Ye Shikai, siapa dia? Kenapa dia bicara seperti itu? Kasar sekali. Zuang Yan tidak mengenal Luo Shiki,
tetapi dari percakapan tadi, dia samar-samar merasakan sedikit ambiguitas. Dia punya sifat pemarah, jadi jangan memancing amarahnya. Ye Shikai berjalan ke Zhuang Yan dan ingin menjelaskan padanya, tetapi tidak nyaman untuk memberitahunya identitas Luo Shiki, jadi dia hanya bisa memberinya alasan terlebih dahulu. Zhuang Yan memandang Ye Shikai dengan jijik. Dia selalu mengira Ye Shikai adalah seorang playboy, dan sekarang dia benar-benar yakin. Benarkah? Kalau begitu aku harus mengawasimu demi Presiden Su. Apa yang kalian berdua bicarakan? Luo Shiki menghampiri mereka berdua sambil membawa segelas anggur. Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit bosan dan tidak tahu harus berbuat apa. Zhuang Yan mendengus pelan, dengan sedikit provokasi di matanya. Benarkah? Aku punya tempat yang menyenangkan. Tiba-tiba, Luo Shiki meraih lengan Ye Shikai dan mengedipkan matanya. Mari ikut saya. Bagus. Aku juga ingin pergi. Sebelum Ye Shikai sempat menyelesaikan ucapannya, Zhuang Yan menyela, lebih baik berbagi kegembiraan dengan orang lain daripada menikmatinya sendirian. Kurasa kau tidak keberatan jika kau mengajakku ke tempat-tempat yang menyenangkan. Ye Shikai sedikit khawatir Luo Shiki akan marah. Di bar ini, satu-satunya orang yang berani berdebat dengannya seperti ini mungkin Zhuang Yan. Tanpa diduga, Luo Shiki bukan saja tidak marah, tetapi malah tersenyum menawan. Tentu saja tidak masalah. Adik perempuan, karena kamu adalah temannya, kamu adalah temanku. Luo Shiki menjentikkan jarinya, dan seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dan berdiri dengan hormat di samping Luo Shiki. Bantu saya menyiapkan rencana perjalanan. Luo Shiki berkata dengan ringan. Baiklah, Nona Luo. Pria itu berkata dengan hormat, lalu berjalan keluar dari bar. Sudah hampir waktunya, ayo berangkat. Luo Shiki melihat arlojinya, dan tanpa peduli apakah Ye Shikai bersedia atau tidak, dia meraih lengannya dan berjalan keluar. Zhuang Yan tampak sedikit marah, dan sebuah kata tiba-tiba muncul di benaknya. Pezina. Setelah keluar dari bar, Ye Shikai akhirnya mengerti mengapa Luo Shiki meminta pengawal untuk bersiap. Ada dua mobil di depannya, satu adalah mobil sport keren untuk dua orang, dan yang lainnya adalah mobil bisnis berwarna hitam. Adik, kamu mau duduk di bagasi? Luo Shiki secara alami menarik Ye Shikai ke mobil sport di depan, dan tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Zhuang Yan. Kamu, Zhuang Yan bukan orang bodoh. Tentu saja dia tahu bahwa Luo Shiki ingin memisahkannya. Sayang sekali. Adik perempuanku dan pengawalku hanya bisa naik satu mobil. Ye Shikai memandang mobil bisnis di belakang. Kecuali seorang pengawal wanita yang kedinginan, yang lainnya adalah pria besar berpakaian hitam. Mereka tampak menakutkan. Ye Shikai jelas merasakan sedikit ketakutan di mata Zhuang Yan. Duduk saja. Zhuang Yan menggertakkan giginya dan berjalan ke dalam mobil bisnis. Ye Shikai hendak membujuknya tetapi dihentikan oleh Luo Shiki. Di dalam mobil. Kenapa kamu melakukan ini? Dia hanya seorang gadis. Ye Shikai agak tidak setuju dengan perilaku Luo Shiki. Saya tidak memaksanya. Luo Shiki tampak acuh tak acuh dan berkata dengan ringan, Sekretaris Su Qingyu cukup berani. Anda telah melakukan penyelidikan yang sangat menyeluruh. Ye Shikai sedang duduk di kursi penumpang, mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Di mana Cheng Yi? Ye Shikai menyadari bahwa Cheng Yi tidak ada di antara pengawal tadi. Di masa lalu, dia selalu mengikuti di belakang Luo Shiki. Dia berbalik melawan kita dan mati. Luo Shiki berkata dengan marah, aku curiga dialah pengkhianat yang mencoba membunuhku di bar terakhir kali. Benarkah begitu? Ye Shikai telah waspada terhadap Cheng Yi sebelumnya, dan dia bahkan terus berbicara tentang kerjasama. Dia benar-benar sedang mencari kematian. Namun, menangkap seorang pengkhianat juga merupakan hal yang baik. Ngomong-ngomong, kau mau membawaku kemana? Ye Shikai bertanya. Anda akan tahu saat Anda sampai di sana. Luo Shiki tersenyum menawan dan tiba-tiba menginjak pedal gas, menyebabkan hidung Ye Shikai membentur bagian depan. Kita sudah sampai. Luo Shiki menarik Ye Shikai yang tampak ketakutan keluar dari mobil. Wanita ini justru ngebut di tengah kota dengan ekspresi acuh tak acuh. Ye Shikai mengira dirinya punya kemampuan ngebut yang hebat, tapi dia tidak berani ngebut di pusat kota. Di mana ini? Ye Shikai menatap bangunan di depannya. Itu hanya bangunan biasa. Tidak lama kemudian, mobil bisnis hitam melaju dan Zhuang Yan melompat keluar dari mobil. Ayo masuk. Dikelilingi oleh beberapa pengawal, Luo Shiki memasuki lift gedung, tetapi alih-alih menekan tombol atas, dia malah menekan tombol lantai bawah tanah. Begitu pintu lift terbuka, terdengar suara,
teriakan, dan sorak-sorai. Ye Shikai sangat akrab dengan tempat ini. Tempat Luo Shiki datang adalah ring tinju bawah tanah. Saat masih sekolah, Ye Shikai pernah berpartisipasi dalam pertandingan tinju bawah tanah. Saat itu ia melakukannya demi mendapatkan uang untuk pengobatan ibunya. Namun, spesifikasi ring tinju bawah tanah ini sangat bagus. Luasnya beberapa ratus meter persegi dan seperti arena tinju standar. Nona Luo, Anda sudah di sini. Silakan ke sini. Seorang pria berjas datang dan dengan hormat menuntun mereka ke ruang VIP, di mana mereka dapat melihat cincin itu dengan jelas dari atas. Ada juga layar besar di ruangan itu untuk menyiarkan situasi di bawah. Mengapa kamu membawaku ke sini? Ye Shikai memiliki beberapa keraguan. Zhuang Yan duduk jauh dari layar dengan wajah memalingkan muka. Ye Shikai mendekat dan mematikan layar. Dia tahu aturan pertandingan tinju bawah tanah. Memukuli orang hingga mati merupakan kejadian umum dan bahkan digunakan sebagai gimik untuk menarik penonton. Tentu saja, Zhuang Yan tidak berani menonton pertandingan berdarah seperti itu. Biar aku tunjukkan di sini. Luo Shiki menyalakan rokok wanita dari meja dan menghisapnya dengan anggun. Nona Luo jarang datang ke sini, dan kebetulan malam ini adalah pertempuran abad ini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk memasang taruhan. Pria bersetelan jas itu masuk dengan senyum meminta maaf di wajahnya. Tentu saja, dia takut dengan identitas Luo Shiki. Ye Shikai melihat kedua sisi melalui kaca. Sisi merah merupakan pria kulit putih yang kekar, sedangkan sisi biru merupakan pria kulit hitam yang kuat. Dilihat dari tinggi badannya, pria kulit putih itu lebih besar. Sisi merah, 20 juta. Luo Shiki berkata dengan ringan. Bagus, bagus, Nona Luo punya penglihatan yang bagus. Pria kulit putih ini telah memenangkan 12 pertandingan berturut-turut. Pria itu tampak sangat bahagia. Bagaimana? Apakah kamu ingin bertaruh? Luo Shiki menoleh ke arah Ye Shikai dan bertanya. Sisi biru, aku juga bertaruh 20 juta. Ye Shikai memandang mereka berdua, lalu perlahan mengeluarkan kartu emas hitam centurion dari sakunya. Pria berjas itu merasa sedikit malu dan bingung. Siapakah pria ini? Dia tampaknya belum pernah melihatnya sebelumnya. Terlebih lagi, taruhan ini tampak seperti upaya yang disengaja untuk memprovokasi Luo Shiki. Bukankah dia takut menyinggung Luo Shiki? Bab 230. Nona Luo, ini. Pria berjas itu sedikit malu dan menatap Luo Shiki. Manajer Song, lakukan saja apa yang dia katakan. Oke. Luo Shiki dan Ye Shikai, masing-masing bertaruh pada satu sisi, dan keduanya bertaruh besar, tetapi Luo Shiki tidak merasa tidak senang sama sekali. Manajer Song sangat penasaran tentang hubungan mereka, terutama identitas Ye Shikai, tetapi tentu saja dia tidak akan bertanya. Manajer Song, berapa peluang untuk tim merah dan biru? Ye Shikai bertanya. Tuan, peluang untuk tim biru adalah 1:2, dan peluang untuk tim merah lebih rendah, 2:1. Manajer Song berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Ye Shikai, karena dia dibawa ke sini oleh Luo Shiki, dia mungkin seorang tuan muda yang rendah hati. Ye Shikai terkekeh pelan. Secara umum, jika seorang pemain memenangkan lebih banyak permainan berturut-turut, peluangnya akan turun, hingga ia tidak dapat bermain lagi. Kasino kemudian akan mengatur pertandingan baginya untuk kalah, dan kemudian bintang yang sedang naik daun akan tampil ke depan. Kasino juga dapat menggunakan pertandingan ini untuk menghasilkan banyak uang. Ini semua hanyalah rutinitas. Zhuang Yan duduk diam di sudut, meminum minumannya, seperti orang yang tidak diperlukan. Dia tidak menyangka Luo Shiki ternyata orang penting, dan dia tidak menyangka Ye Shikai ternyata orang yang begitu murah hati. Mungkinkah Su Qingyu memberinya uang? Zhuang Yan mungkin berpikir demikian, bahwa Ye Shikai adalah seorang gigolo. Apakah Anda menentang saya? Setelah manajer Song pergi, Luo Shiki menatap Ye Shikai dengan penuh arti. Saya tidak membosankan, tapi orang kulit putih ini pasti kalah. Ye Shikai melirik ke arah penonton dan berkata dengan tegas. Kamu begitu yakin, apakah kamu seorang ahli? Luo Shiki sedikit terkejut. Saya telah membunuh seseorang di ring tinju. Ye Shikai mengisap rokoknya dalam-dalam, suaranya tidak terlalu keras atau terlalu lembut, cukup untuk didengar Luo Shiki. Pertandingan segera dimulai. Ye Shikai dan Luo Shiki duduk berdampingan di kursi, menonton pertandingan tinju di bawah. Zhuang Yan juga datang untuk menonton dari waktu ke waktu. Ye Shikai tersenyum dan berkata bahwa dia tidak akan berani menonton sampai darah terlihat.
Pukulan orang kulit putih itu sangat kuat dan ukurannya juga lebih besar, sehingga ia memegang kendali sejak awal pertandingan. Para penonton bersorak keras. Cincin itu berupa sangkar besi bundar dengan wasit di dalamnya. Orang kulit putih terus menyerang, dan menghadapi serangan yang sangat dahsyat, orang kulit hitam hanya bisa terus menghindar, memperlihatkan kecenderungan yang sepihak. Babak pertama berakhir dengan cepat. Pria kulit putih itu duduk di tempat istirahat, terengah-engah. Serangan sebelumnya sangat dahsyat, sehingga telah menghabiskan banyak kekuatan fisik. Saya pikir Anda akan kehilangan uang. Luo Shiki berkata, lalu tiba-tiba melingkarkan lengannya di leher Ye Shikai, menjilati bibir merahnya dengan menggoda, tapi jangan khawatir, aku akan mendukungmu. Ye Shikai merasakan bulu kuduknya merinding, dia benar-benar sedang diejek. Pria kulit putih ini akan berlutut di ronde berikutnya. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Sebagai petinju veteran, ia tahu bahwa ini adalah taktik orang kulit hitam. Meskipun serangan orang kulit putih tadi sangat ganas, sebagian besar pukulannya berhasil dihindari, dan dia menghabiskan banyak kekuatan fisiknya. Momentumnya bahkan lebih rendah. Sebaliknya, pria berkulit hitam akan menyerang balik. Ye Shikai dapat melihat bahwa dia memiliki kekuatan ledakan yang baik dan pada dasarnya tidak kehilangan kekuatan fisik apapun di ronde terakhir. Orang kulit putih pasti akan kalah di ronde berikutnya. Benar saja, pada awal ronde berikutnya, pria kulit hitam tiba-tiba meninju hidung pria kulit putih. Penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Lalu pria berkulit hitam itu sepenuhnya meredam serangan pria berkulit putih itu dengan kecepatan dan kekuatan ledakannya. Pria kulit putih itu telah menerima beberapa pukulan berat dan hidung serta wajahnya bengkak. Pria berkulit hitam itu melancarkan serangkaian pukulan, yang masing-masing dilakukan di tempat, dan menjatuhkan pria berkulit putih itu ke tanah. Melihat orang kulit putih kalah, terjadi keributan di antara para penonton. Tampaknya banyak orang akan kehilangan uang kali ini. Dengan bunyi bip, Ye Shikai memeriksa teleponnya dan melihat pesan transfer. Dia mengangkat sudut mulutnya, tersenyum bangga, dan menjabatnya di depan Luo Shiki. Bagaimana? Aku menghasilkan 40 juta dengan mudah. Cek. Luo Shiki melirik Ye Shikai. Hadirin sekalian, pertandingan berikutnya adalah pertarungan abad ini malam ini. Mari sambut juara kita, Sang Iblis Besar. Begitu pembawa acara selesai berbicara, seorang pria kulit hitam setinggi 2,1 meter keluar dengan otot-ototnya yang mengerikan, yang membuat seluruh penonton berteriak. Peraturan kompetisi ini sangat sederhana. Petinju manapun di antara penonton dapat maju dan menantang. Selama mereka mengalahkannya atau bertahan dalam 2 ronde, mereka akan dianggap sebagai pemenang. Kata pembawa acara dengan bersemangat. Ye Shikai melihat peluangnya, yang juga sangat tinggi, 5-1. Penantang yang mengalahkan iblis besar juga bisa mendapatkan hadiah sebesar 20 juta. Tampaknya iblis besar juga merupakan penguasa kasino ini. Begitu pembawa acara selesai berbicara, seorang petinju naik ke atas ring. Seperti yang diharapkan, hadiah besar akan menarik orang pemberani. Pertandingan segera dimulai. Petinju yang naik ke panggung meninju langsung ke hidung setan besar itu. Yang mengerikan adalah setan besar itu tidak menghindar dan terkena pukulan yang keras. Setan besar itu sebenarnya tidak terluka. Pembawa acara berkata dengan penuh semangat, hadirin sekalian, kita dapat melihat bahwa setan besar itu memang sangat kuat. Petinju itu langsung melancarkan serangkaian pukulan, namun setan besar menangkisnya dengan kedua tangannya. Keunggulannya karena tinggi dan kuat segera terlihat. Lengan si setan besar setebal paha sang petinju, dan dia meletakkan lengannya di depan tubuhnya untuk menangkis, seperti sebuah perisai besar. Ah! Setan besar itu mengayunkan pukulan keras dan langsung menjatuhkan petinju itu. Dia menghantam kawat kasa itu dengan keras. Beberapa staf medis segera maju untuk menggendong petinju itu. Ini baru babak pertama. Sorak-sorai terdengar satu demi satu. Beberapa petinju lainnya juga naik. Seperti yang diduga, mereka semua dipukuli dan tidak bisa berdiri. Dan semuanya terjadi di babak pertama. Kekuatan mengerikannya sungguh tak tertandingi. Apakah ada di antara hadirin yang ingin menantang setan besar? Tuan rumah mengulangi. Namun, setelah melihat kekuatan Big Devil, petinju yang tersisa mundur. Meski imbalannya menggiurkan, jika tangan dan kaki mereka patah, karir mereka akan berakhir. Cek, ini hanya sedikit lebih besar. Ye Shikai berkata dengan nada meremehkan dan perlahan berdiri. Kamu mau pergi kemana? Luo Shiki bertanya dengan firasat buruk. Ambil saja uangnya. 20 juta itu ada di sana.
Sayang sekali kalau tidak diambil. Ye Shike berkata dengan ringan. Nada bicaranya yang penuh percaya diri mengejutkan semua orang di dalam kotak. Mereka merasa uang 20 juta itu sudah ada di saku mereka. Hei, Ye Shike, kau tidak akan ikut bertarung, kan? Zhuang Yan berdiri dan meraih lengan Ye Shike. Tidak apa-apa. Aku sudah pernah berlatih sebelumnya. Ye Shike berkata dengan percaya diri dan melepas mantelnya. Kau pasti bercanda. Tidak semudah itu mengalahkan orang besar itu. Bagaimana kalau kau jadi lumpuh? Zhuang Yan berkata dengan cemas, dengan putus asa memegang tangan Ye Shike. Bersambung.